Salam sejahtera para subscriber channel ini yang diberkati dan dikasih Tuhan. Untuk video kali ini saya akan membahas mengenai teleportasi atau menjadi teleporter ya. Tapi di dalam Alkitab ya. Ada dua jenis teleportasi di dalam Alkitab. Ya, apa itu teleportasi? Nah, ini istilah-istilah anak-anak zaman sekarang, ya, orang-orang zaman sekarang. Ya, karena ini termasuk bahasa luar ya, bahasa luar Indonesia, jadi ke Inggris-Inggrisan. Maksud saya adalah pindah tempat. Ya, bahasa Inggrisnya teleportasi. Kalau teleporter itu orangnya, teleportasi itu tindakannya. Kalau di Jawa ini kita sebutnya saipi angin, ilmu pindah tempat. Jadi orang bisa melakukan teleportasi ya, dari satu tempat, misal dari sini tahu-tahu ke Amerika. Ya. Lalu tahu-tahu ke Eropa, tahu-tahu ke kutub utara, ke kutub selatan, atau lalu balik ke sini. Ya, awalnya ya kalau menurut Wikipedia, teleportasi itu awalnya adalah untuk mengambil dari istilah orang-orang spiritual. Itu dari istilah orang spiritual awal-awalnya. Jadi orang dunia spiritual itu biasa seperti itu. Tapi makin kesininya makin dijadikan sebuah fiksi ilmiah bahwa itu mungkin terjadi ya, walaupun tanpa spiritual tapi menggunakan mesin. Nah, kalau di dalam spiritual ya, kalau kita ambil spiritual Kristen, itu ada dua jenis teleportasi di dalam Alkitab. Saya akan membacakan, saya akan sedikit memberikan penjelasan ringan ya. Matius 4 ya, maaf. Matius 4 ayat 5 dan juga Matius 4 ayat 8. Itu dituliskan seperti ini. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait suci. Ayat yang ke-8-nya. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ini kisah mengenai Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus itu pada waktu itu ada di padang gurun. Waktu Tuhan Yesus ada di padang gurun, lalu iblis mencobai dia. Ya, Tuhan Yesus dalam posisi keadaannya sebagai manusia dicobai. Pencobaan yang pertama itu waktu itu disuruh mengubah batu menjadi roti, tapi Tuhan Yesus tidak mau. Yang kedua, iblis itu membawa Tuhan Yesus itu ke hubungan bait suci, itu ke tingkat tertingginya bangunan bait suci itu, di puncaknya. Lalu yang ketiga, membawa Tuhan Yesus ke atas puncak gunung yang tinggi. Bagaimana cara iblis membawa Tuhan Yesus ya? Dalam konteks ini orang bisa bertanya, kenapa Tuhan kok bisa dibawa oleh iblis? Ya, Tuhan mengizinkan, karena ini memang dalam kondisi untuk pencobaan. Tuhan mengizinkan. Ya, dia mengizinkan. Kalau Tuhan Yesus tidak mengizinkan dibawa oleh iblis, tidak akan bisa. Nah, di sini bagaimana cara iblis membawa Tuhan Yesus sampai ke hubungan bait suci? Bukan dengan cara jalan begitu, bukan. Dengan jalan kaki, naik kuda, ya iblis membawa Tuhan Yesus, bukan. Tapi dengan cara yang biasa iblis lakukan, ya, yaitu dengan cara teleportasi ini. Tuhan Yesus dan iblis itu ada di padang gurun. Lalu dengan melakukan teleportasi, sampailah mereka ini di atas hubungan bait suci. Ya,
Jenis yang pertama, teleportasi yang pertama adalah teleportasi dengan menggunakan kuasa iblis. Lalu percobaan yang ketiga, Tuhan Yesus dibawa ke tempat yang lain, ke gunung yang tinggi. Iblis melakukan itu, membawa Tuhan Yesus dengan teleportasi juga. Sekejap, dari padang gurun sekejap langsung ada di hubungan bait suci, dan dalam sekejap langsung di atas gunung yang lain, gunung yang tinggi. Ini teleportasi dengan menggunakan kuasa iblis. Jelas-jelas ditulis bahwa iblislah yang membawa. Ya, iblis bisa ya kalau melakukan teleportasi seperti ini, karena teleportasi itu sebetulnya mencontoh spiritual. Ini yang biasa dimiliki oleh orang-orang, kalau di sini di Indonesia ini kaum perdukunan atau di luar negeri para ahli sihir. Ya, kita mendengar nenek moyang kita itu ilmu-ilmu saipi angin ya. Ini menggunakan kuasa iblis. Iblis itu bisa ya melakukan teleportasi, pindah tempat. Dan iblis bisa membuat orang-orangnya atau orang lain melakukan teleportasi atau kepada orang yang meminta kepada iblis. Teleportasi gaya iblis itu menggunakan kecepatan cahaya. Jadi dari satu titik ke tempat yang lain, ya iblis itu menggunakan kecepatan cahaya. Tahu-tahu udah di tempat lain. Nah, cara-caranya orang untuk mendapatkan itu ya satu ya itu tergantung pilihan iblis sendiri. Iblis memilih orangnya siapa. Bisa karena faktor keturunan, perjanjian, atau ada pelatihan mantra-mantra yang iblis berikan, menggunakan juga ritual-ritual ya yang iblis kendaki ya. Orang bisa memiliki seperti itu. Nah, kalau di Jawa ini ada dua jenis ilmu menghilang. Yang pertama itu ilmu halimunan. Jadi ketika orang misalnya mencuri nih, terus dikejar, tahu-tahu hilang. Nah, hilangnya ini bisa dua jenis. Satu ilmu halimunan, yang kedua itu saipi angin. Kalau halimunan itu orangnya menghilang, tapi sebetulnya dia masih ada di situ, cuma nggak kelihatan. Itu cuma menghilangkan orangnya saja. Jadi orang-orang di sekitar itu tidak bisa melihat, itu halimunan ya. Bukan seperti ini ya, teleportasi itu bukan. Karena walaupun dia nggak kelihatan, tapi sebetulnya dia masih ada di situ. Teleportasi bukan seperti ini. Nah, teleportasi itu lebih mirip saipi angin ya. Jadi waktu dia dikejar, dia hilang. Nah, orangnya benar-benar hilang dari tempat itu. Memang benar-benar sudah nggak ada, tapi sudah berada di tempat lain ya. Yang saya maksud teleportasi adalah pindah tempat yang kedua ini ya, bukan halimunan tapi yang saipi angin. Ini menggunakan kuasa iblis ya. Ya, iblis bisa memberikan seperti ini ya. Ya, orangnya bisa mengendalikan ya. Tinggal dia mau ke Amerika, jalan 3 langkah sudah sampai di Amerika. Atau dia membayangkan saja pijat jimatnya sudah sampai di Amerika ya. Merapal mantra sudah sampai di Amerika ya. Atau pergi kemana saja bisa ya. Tapi ada juga yang tidak bisa mengendalikan, karena dia sudah demikian dikontrol oleh kuasa kegelapan itu. Jadi dia tidak bisa mengendalikan. Tahu-tahu dia sudah di Amerika, terus dia tahu-tahu sudah di Eropa, tahu-tahu sudah balik lagi ke sini, tahu-tahu sudah pergi ke tempat yang lain. Bisa pergi kemana-mana tanpa dia kehendaki ya, bisa ya, seperti itu ya. Tapi caranya adalah dengan menjual jiwanya kepada iblis ya. Ini jenis yang pertama, ini adalah berasal dari iblis ya. Iblis bisa memiliki kemampuan itu dan bisa memberikan kepada orang-orang. Syaratnya adalah memberikan jiwanya untuk sama-sama nanti tinggal di neraka ya. Kalau yang seperti ini kita tidak ikutin ya, tidak minta kepada iblis. Buat apa memberikan seluruh nyawa ini ya? Buat apa kehilangan nyawa ya? Buat apa memiliki segala kemampuan, memiliki seluruh dunia, tapi kalau kehilangan nyawanya masuk neraka? Teleportasi jenis yang kedua ya, itu adalah teleportasi yang berasal dari Tuhan
Kita baca dari Yohanes 8. Saya akan membacakan Yohanes 8 ayat 59. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait suci. Yesus menghilang dan meninggalkan bait suci. Padahal Tuhan Yesus itu dalam posisi dikepung orang banyak. Tuhan Yesus menghilang begitu saja. Ini juga teleportasi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa melakukan teleportasi. Ya, kembali saya ingatkan kalau dibaca dari Wikipedia bahwa pindah tempat itu awalnya adalah itu untuk istilah-istilah di dalam dunia spiritual. Jadi orang-orang spiritual pindah tempat itu biasa. Tuhan Yesus pernah melakukan teleportasi seperti ini. Ya, kalau waktu penyaliban itu karena dia mengizinkan untuk penebusan dosa umat manusia. Ya, berbeda kalau hari sebelumnya atau sesudahnya. Ya, waktu Tuhan Yesus setelah bangkit dari kematian itu, langsung Tuhan Yesus itu datang di tengah-tengah murid-muridnya, padahal pintu ditutup. Dari mana Tuhan Yesus datang? Tuhan Yesus melakukan teleportasi, pindah tempat, tahu-tahu sudah ada di dalam ruangan itu. Jadi Tuhan Yesus bisa, ya, dunia spiritual itu bisa, ya. Dunia tadi kalau yang pertama itu menggunakan kuasa iblis, kalau yang kedua ini menggunakan kuasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa. Nah, kalau begitu apakah para rasul bisa? Ya, hamba-hamba Tuhan bisa. Kita baca di dari Kisah Para Rasul 8 dulu, saya bacakan. Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke 39, ya. Saya bacakan. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita, tetapi ternyata Filipus ada di Asdod, dan seterusnya. Waktu Filipus itu membaptis sida-sida Ethiopia, selesai pembaptisan, Filipus tiba-tiba hilang dari tempat itu. Lalu Filipus ternyata ada di Asdod. Tadi dikatakan Filipus itu ada di Asdod, ya. Padahal dari tempat itu ke Asdod jauh, tapi mendadak Filipus hilang. Ini namanya teleportasi, pindah tempat dengan menggunakan kuasa Roh Kudus. Tadi dikatakan bahwa Roh Kuduslah yang melarikan Filipus. Jadi yang ini bukan dari setan, tapi ini dari Tuhan, ya. Tuhan bisa nggak melakukan teleportasi? Faktanya ada itu di Alkitab. Memang teleportasi, pindah tempat itu awalnya dunia spiritual, bukan fiksi ilmiah seperti zaman sekarang. Ya. Filipus tahu-tahu sudah di tempat lain. Ini kuasa Tuhan. Tuhan bisa, ya. Tuhan yang memberikan kemampuan kepada iblis untuk membuat iblis bisa melakukan teleportasi, dan membuat iblis bisa memberikan kemampuan kepada orang-orangnya untuk melakukan teleportasi. Berarti Tuhan yang memberikan kemampuan itu lebih punya kemampuan lagi. Tuhan lebih memiliki kemampuan untuk melakukan teleportasi. Tuhan itu teleporter sejati. Dia bisa pindah tempat, dia bisa berada di mana-mana. Kemarin itu dalam channel sebelumnya tentang bahwa Tuhan itu maha hadir, bukan hanya tempat juga bahkan waktu, tetapi juga waktu. Tuhan itu teleporter yang sejati. Tuhan bisa, ya. Pernah itu ada anak-anak, ya, 5 tahun, anak umur 5 tahun itu bertanya pada temannya, lebih sakti mana, Tuhan dengan setan? Katanya dia kepada temannya. Temannya jawab, ya lebih sakti Tuhan, saya sih lebih ikut Tuhan. Nah, karena namanya anak-anak itu lebih ditakut-takutin dengan setan, seolah-olah setan itu lebih sakti dari Tuhan, maka dia jawab, Tuhan sama setan lebih sakti setan. Ya kalau gitu saya pilih ikut setan, gitu kata dia. Lalu temannya juga ditanya, mungkin lebih sakti setan, lebih sakti Tuhan. Jadi anak itu nggak tahu lebih sakti mana Tuhan dengan setan. Jikalau setan punya kemampuan, Tuhan itu lebih karena Tuhan yang memberikan kemampuan kepada setan, lebih sakti Tuhan.
Tuhan lebih bisa melakukan teleportasi. Tuhan sanggup ya. Ya, ya zaman sekarang ya, lanjut ke zaman sekarang, teleportasi berubah menjadi sebuah fiksi ilmiah ya. Kita berpikir, orang berkaya berimajinasi bahwa suatu kelak kita bisa pindah tempat gitu ya. Kita pindah tempat tanpa ada jarak ya. Ya sebetulnya ya, kalau konsepnya dengan cara diambiarkan dulu lalu digabungkan di satu tempat, manusia tidak bisa seperti itu. Masa ambiar utuh lagi, tidak mungkin bisa, pasti orangnya hancur lebur, cacat. Kalau dia balik lagi ya sudah nggak utuh lagi badannya, tidak bisa. Kalau benda mungkin bisa. Nah, kalau untuk tahun-tahun selanjutnya ada penelitian seperti ini adalah satu hal yang bagus sekali. Seperti handphone itu, ini sebetulnya kan alat telepati zaman spiritual, orang-orang spiritual zaman dulu, tapi zaman sekarang bisa kita temukan menjadi sebuah mesin. Kita bisa melakukan komunikasi jarak jauh dengan orang lain. Ini satu alat yang bagus sekali, penemuan ilmu pengetahuan yang bagus sekali untuk kehidupan manusia. Kalau ada kita penemuan alat transportasi, kita bisa berteleportasi ke tempat yang lain lebih cepat, ya itu bagus ya, asalkan tidak membuat manusia cacat, atau walaupun itu untuk barang saja, itu ya kita tunggu-tunggu ya. Walaupun ini awalnya adalah dunia spiritual ya, tapi kalau ada mesin bisa melakukan seperti itu ya kita tunggu-tunggu sekali ya. Apakah itu di zaman kita atau di zaman keturunan nanti, generasi yang jauh ke depan, ya kita tunggu-tunggu ya. Ya demikian intinya, bahwa di dalam dunia spiritual itu ada dua jenis asal kekuatan teleportasi. Yang satu berasal dari iblis, yang kedua berasal dari Tuhan ya. Kalau yang dari iblis kita tidak ikut-ikutan ya. Tapi kalau dari Tuhan, Tuhan itu yang menentukan apakah terjadi teleportasi terhadap seseorang atau tidak, yaitu haknya Tuhan ya, bukan kita yang mengatur-ngatur ya. Seperti ilmu saipi angin, kalau dari setan kadang dia sendiri yang mengatur ya. Tapi kalau dari Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tidak yang mengatur kita, kita yang diatur oleh Tuhan ya. Bukan Tuhan yang kita atur maksudnya, tapi Tuhan itu yang mengatur kita ya. Itu hanya gambaran ya. Demikian penjelasan tentang teleportasi, asal mula kekuatan teleportasi di dalam Alkitab ada dua jenis ya. Demikian channel ini, video ini ya, untuk sekedar ngisi konten lagi ya, supaya jangan berhenti. Tuhan berkati untuk para subscriber, semoga sehat selalu di tengah kondisi seperti ini ya. Segala keinginannya yang sesuai kehendak Tuhan, Tuhan kabulkan, selalu berbahagia ya. Yang penting hatinya bahagia. Tuhan memberkati.